Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Kodifikasi Surat dengan Naskah Dinas. Pertama, saya Hasliza Awalia, NIM 2061930, dan teman saya Eva Zulaikah akan menjelaskan tentang kodifikasi surat dan naskah dinas. Yang pertama, saya Hasliza Awalia, NIM 2061930, akan menjelaskan tentang pengertian kodifikasi surat. Kodifikasi dalam KBBI berarti menghimpun berbagai ketentuan menjadi undang-undang atau penyusunan kitab perundang-undangan. Kodifikasi adalah pembukuan jenis hukum-hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuan kodifikasi adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum, dan kesatuan hukum. Sedangkan surat adalah suatu sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan suatu informasi tertulis oleh suatu pihak ke pihak yang lainnya. Jadi, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya kodifikasi surat adalah proses pengumpulan, menghimpun, serta menyusun surat melalui berbagai media hingga mewujudkan menjadi sebuah buku yang berisi surat-surat yang di dalamnya memuat suatu informasi. Selanjutnya, cara menghimpun surat itu ada 3 cara, yaitu yang pertama melalui seri, rubrik, dan dosir. Yang pertama seri, yaitu disesuaikan berdasarkan format surat atau jenis surat. Selanjutnya rubrik, yaitu disesuaikan berdasarkan pokok permasalahan sesuai dengan kronologisnya. Sedangkan dosir, yaitu disesuaikan berdasarkan kronologis awal sampai dengan akhir. Di dalam surat terdapat syarat dalam pengonsepan surat, yaitu yang pertama, di dalam isi surat harus menarik dan sistematis. Surat juga harus disusun secara sederhana, disusun juga secara lugas, jelas, dan komunikatif. Surat harus bersifat adab dan hormat. Dan yang terakhir, surat sebaiknya bersih dan rapi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Eva Zulaikah. Baiklah, saya akan menjelaskan poin B, pengertian kodifikasi surat dinas. Pengertian kodifikasi menurut Umar Said sebagaimana yang dikutip Sugiantari adalah membukukan hukum sejenis secara lengkap, sistematis, menjadi satu dalam satu kitab undang-undang. Hal itu misalnya hukum pidana dalam kitab undang-undang hukum pidana, hukum perdata dalam kitab undang-undang hukum perdata, hukum dagang, dan kitab undang-undang dalam kitab undang-undang hukum dagang. Kodifikasi adalah pengetapan undang-undang atau pengetapan hukum. Kansil memberikan pengertian kodifikasi adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Dapat disimpulkan jika bahwa kodifikasi naskah dinas adalah proses menghimpun serta menyusun naskah dinas atau informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan. Potensi yang mungkin terjadi jika kebutuhan hukum untuk kodifikasi diterapkan adalah sebagai berikut. 1. Masyarakat mudah memahami peraturan, khususnya terhadap peraturan perubahan. 2. Masyarakat akan lebih cerdas dan tidak mudah terpengaruh informasi yang tepat terkait peraturan perubahan. 3. Masyarakat akan lebih kritis dalam pembentukan peraturan. 4. Meminimalisir penyalahgunaan wewenang yang diawasi langsung oleh masyarakat yang dengan mudah memahami peraturan. 5. Potensi lain yang mendukung penyelenggaraan negara dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Setiap naskah dinas harus merupakan kebulatan pikiran yang jelas, padat, dan meyakinkan dalam susunan yang sistematis. Dalam penyusunannya perlu memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. 1. Ketelitian. 2. Kejelasan. 3. Singkat dan padat. 4. Logis dan meyakinkan. 5. Pembakuan. Berdasarkan sasaran pembacanya, naskah dinas digolongkan sebagai berikut. 1. Naskah dinas yang disebarluaskan kepada khalayak ramai. 2. Naskah dinas yang disampaikan secara terbatas kepada sejumlah orang. 3. Naskah dinas yang disampaikan kepada seseorang. Secara khusus, Arifin menyebutkan fungsi naskah dinas sebagai berikut. 1. Naskah dinas sebagai duta atau wakil penulis
untuk berhadapan dengan lawan bicaranya. Oleh karena itu, isi naskah dinas merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. 2. Naskah dinas sebagai alat pengingat karena naskah dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. 3. Naskah dinas sebagai pedoman kerja seperti keputusan atau instruksi. 4. Naskah dinas sebagai bukti hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. 5. Naskah dinas sebagai alat bukti tentang yang dikomunikasikan, yang selanjutnya sebagai bukti sejarah seperti pada surat-surat tentang perubahan dan perkembangan suatu instansi yuridis dan administrasi. Sekian dari kami, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.